semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Sebelumnya perkenalkan aku Senja. Di sini aku dari Universitas Udayana dengan program studi sastra Jepang dengan NIM 2201581057. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas nih sedikit informasi yang sederhana mengenai evolusi dan masa depan dari IoT. Jadi kalian pernah nggak sih kebayang hidup di dunia di mana benda bisa saling mengobrol? Jadi mulai dari jam tangan, kulkas sampai mobil. Nah, itulah yang disebut Internet of Things atau IoT. Jadi awalnya internet cuma dipakai untuk komputer dan komunikasi antar manusia. Tapi sekarang hampir semua benda bisa terhubung lewat internet atau yang kita sebut IoT, yang dimana membuat benda-benda di sekitar kita jadi lebih pintar, bisa ngumpulin data, belajar dari kebiasaan kita, dan bertindak otomatis tanpa harus disuruh. Jadi kalau kita lihat dari perjalanannya, IoT mulai berkembang sejak akhir tahun 1990-an, yang dimana waktu sensor dan jaringan mulai makin canggih nih. Jadi mulai ke tahun 2010-an kita mulai kenal dengan benda-benda pintar seperti smartwatch, TV pintar, sampai rumah yang bisa dikontrol lewat ponsel. Jadi dari situ IoT terus berkembang dan akhirnya jadi bagian dari kehidupan modern kita. Jadi di dunia industri yang sekarang, IoT juga jadi penggerak utama revolusi industri 4.0, yang dimana mesin-mesin di pabrik bisa saling berkomunikasi tanpa bantuan manusia. Jadi hasilnya pun proses produksi jadi lebih cepat, lebih efisien, dan minim kesalahan. Tapi tentu saja teknologi ini juga punya tantangan seperti soal keamanan data dan privasi pengguna. Jadi semakin banyak hal yang terhubung, semakin besar juga risiko data disalahgunakan. Jadi ngomong-ngomong soal penerapan di kehidupan sehari, jadi sebagai contoh, bayangin kamu punya rumah pintar yang begitu kamu keluar rumah, lampu otomatis mati, pintu terkunci, dan AC langsung nonaktif. Jadi sebelum kamu pulang, sistem rumahmu menyalakan lampu dan memutar musik favoritmu. Jadi semua itu terjadi karena sistemnya belajar dari rutinitas kamu. Keren banget kan? Jadi bisa dibilang evolusi IoT bukan cuma soal alat yang makin canggih, tapi juga soal bagaimana teknologi belajar memahami manusia. Jadi masa depannya bisa kita lihat banget dong, pasti makin luas. Mungkin nanti bukan cuma rumah atau mobil, tapi juga kota yang sepenuhnya terhubung. Jadi menciptakan lingkungan yang lebih efisien, aman, dan ramah buat semua orang. Jadi dari poin semua itu, yang paling penting adalah kita harus tetap bijak dalam menggunakannya, karena teknologi sehebat apapun itu tetap harus dikendalikan